Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba akan mendemonstrasikan modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Andi Sri. Alhamdulillah kabar saya luar biasa baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Andi Sri? Alhamdulillah baik juga Bu. Iya. Baik Ibu, Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, hari ini. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting pada Ibu. Nah, yang pertama saya sampaikan kepada Ibu, saya akan mengamati coaching hari ini antara coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, tentang rubrik penilaian ini ada beberapa hal yang harus Ibu ketahui, ya sesuai dengan alur Tirta. Nah, yang pertama itu dengan Ibu dengan kesadaran penuh memberikan waktu kepada coaching. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching dapat merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu sebagai coach. Nah, selain itu juga Bu akan menilai apakah coaching yang dilakukan nantinya sudah sesuai prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang ya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan lakukan. Yang pertama, iya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching yang Ibu lakukan? Saya ingin pada coaching kali ini yang akan saya lakukan Ibu, saya berharap saya mampu mengembangkan kompetensi coaching itu sendiri, di mana saya mampu memberikan waktu saya dengan kesadaran penuh kepada coach saya. Kemudian yang kedua, saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin dibicarakan oleh coach saya. Kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya nantinya ini mudah untuk memahami dan mengerti, sehingga tujuan dari coaching saya itu tercapai. Selain itu, saya juga berharap coach saya nantinya mampu kami bisa saling merespon dengan aktif seperti itu Ibu. Iya begitu ya Bu. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi manakah yang secara spesifik Ibu ingin observasi? Nah, Ibu, di coaching kali ini mungkin secara spesifik ya Bu, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya itu bisa memahami pertanyaan saya, sehingga tujuan atau hasil dari coaching saya ini bisa tercapai. Selain itu, saya juga ingin mendengarkan secara aktif apa yang ingin disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya juga ingin coaching ini antara saya dengan coach saya nantinya itu ada respon yang aktif gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Mungkin dalam coaching kali ini saya menginginkan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga ingin mencapai kompetensi coaching itu sendiri. Kemudian saya juga berharap coaching ini sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Ya, baik Bu, demikian diskusi pra-observasi kita hari ini. Ya, silakan Ibu melakukan coaching sesuai dengan alur kita dan memperhatikan kompetensi serta prinsip coaching. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu Elmi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Elmi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu. Hari ini saya dalam keadaan sehat Ibu. Masya Allah. Kabar Ibu bagaimana? Saya juga alhamdulillah sehat Ibu. Ya, senang bertemu dengan Ibu Elmi di pertemuan kita kali ini ya Ibu Elmi. Mungkin saya hanya di percakapan kita ini akan singkat saja. Kita hanya mungkin ada waktu 15-20 menit untuk sekedar mengobrol pada percakapan kita hari ini. Nah, seperti ini Bu Elmi. Ibu Elmi kan sebelumnya ada yang ingin dibicarakan nih kepada saya.
betul. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Elmi bicarakan kepada saya? Saya ingin membicarakan masalah yang terjadi di kelas saya, Ibu. Ada satu orang siswa di kelas saya, dia setiap mata pelajaran agama Islam dia tidak hadir. Saya tidak tahu apa masalah. Sebelumnya saya tidak tahu apa masalah sehingga anak ini bisa tidak hadir pada saat pelajaran agama Islam, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ini muridnya Ibu dia tidak terlalu senang ya dengan pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam. Nah, di pelajaran yang lain seperti apa, Bu? Kalau di pelajaran lain dia aktif, Bu. Dia aktif hadir di sekolah kalau pelajaran lain. Kecuali kalau pelajaran agama Islam ini dia tidak hadir, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, kira-kira nih Bu ya, dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu Elmi capai? Yang ingin saya capai yaitu saya ingin anak ini terlibat aktif dalam proses pembelajaran apapun itu pelajarannya, Ibu. Kemudian dalam jangka panjangnya saya berharap anak ini nantinya memiliki mental yang kuat, tidak mudah berputus asa dan menghindari dari sebuah masalah. Ini sangat luar biasa sekali ya harapannya Ibu Elmi. Nah, mungkin saya akan lanjutkan pertanyaan saya, Ibu Elmi, seperti ini. Mungkin kita bisa rate ya Ibu Elmi dari angka 0 nih sampai 10. Kira-kira kondisi muridnya Ibu saat ini yang tidak menyenangi pelajaran agama Islam itu berada di angka berapa, Ibu? Saat ini kalau saya rate-nya itu berada di angka 6, Ibu. Karena dia bermasalah pada satu mata pelajaran saja. Gitu. Oh, di angka 6 ya. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana harapannya Ibu kalau kita kembali dari 0 sampai 10, harapannya Ibu terhadap siswanya Ibu nantinya di pembelajaran agama Islam? Saya harapannya besar, harapan saya Ibu berada di rate 10 karena saya sangat berharap semua anak didik saya di kelas saya saat ini itu bisa belajar dengan aktif apapun itu kondisi dan masalah yang mereka hadapi. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, mungkin sangat bagus ya harapannya Ibu. Kira-kira nih Bu, untuk memenuhi harapannya Ibu, apa nih kira-kira langkah-langkah yang ingin Ibu Elmi tempuh untuk meningkatkan atau mengembalikan semangat belajarnya murid Ibu di mata pelajaran agama Islam? Yang ingin rencana saya langkah-langkahnya, yang pertama saya akan berbicara dengan guru bidang studinya karena dia yang terlibat langsung dalam masalah ini. Kemudian setelah itu saya akan berbicara dengan orang tuanya untuk menanyakan bagaimana kondisi anak ini kalau di rumah. Setelah itu saya akan membicarakan juga dengan kepala sekolah untuk memberikan program-program lain yang bisa membuat anak ini senang dalam pembelajaran di sekolah. Luar biasa ya Ibu Elmi, ada banyak langkah-langkah nih yang Ibu Elmi sampaikan kepada saya tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu Elmi, dari langkah-langkah yang Ibu Elmi inginkan atau harapkan, kira-kira yang mana nih yang paling mudah untuk saat ini Ibu Elmi capai? Yang paling mudah menurut saya itu adalah saya bisa berkolaborasi dengan rekan mengajar saya dengan guru bidang studi ini karena kami dapat bertemu setiap hari sehingga bisa menjalin komunikasi yang baik dalam setiap hari itu. Nah, Ibu Elmi ingin berkolaborasi ya dengan guru bidang studi agama ini sendiri. Nah, Ibu Elmi, kira-kira kalau Ibu Elmi ingin mencapai itu, kapan nih waktu yang paling tepat menurut Ibu Elmi untuk merealisasikan rencana atau langkah-langkahnya Ibu? Waktu yang paling tepat saya rasa secepatnya. Mungkin setelah saya jadwalkan minggu depan saya akan mulai. Untuk hari Senin ini saya akan mulai untuk melaksanakan ini langkah-langkah saya karena semakin cepat semakin baik, Ibu. Betul sekali Ibu. Memang betul yang Ibu Elmi katakan bahwa semakin cepat suatu rencana itu kita realisasikan akan semakin cepat juga dampaknya. Wah, sangat luar biasa ya Ibu. Semoga Ibu Elmi mampu mencapai dari harapannya Ibu Elmi. Nah, kira-kira Ibu Elmi dari percakapan kita akhir ini Ibu Elmi, ya, saya masih ada satu pertanyaan. Kira-kira
apa nih yang Ibu Elmi capai dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya capai dari percakapan kita hari ini adalah saya ingin mendapatkan motivasi, kemudian saya ingin mendapatkan ide-ide bagaimana untuk menyelesaikan bagaimana untuk menyusun langkah-langkah perencanaan dalam kondisi dan situasi di kelas saya. Baik Ibu Elmi, mungkin kita sudah berada di penghujung waktu Ibu Elmi, kita sudah berbincang-bincang pada hari ini. Saya sangat antusias mendengar cerita Ibu Elmi pada hari ini. Kenapa saya sangat penasaran dengan hasil dari yang Ibu Elmi ingin capai nih. Saya juga penasaran dari langkah-langkah yang Ibu Elmi sudah sampaikan, yang mana nih yang paling tepat untuk Ibu Elmi penuhi. Kemudian saya juga penasaran dan sangat antusias dengan kolaborasi yang akan Ibu Elmi lakukan nih dengan guru mata pelajaran itu sendiri. Mungkin kita sampai di sini saja dulu Ibu Elmi. Semoga kita akan bisa bertemu dan berbincang-bincang kembali untuk mendengar hasil dari apa yang kita lakukan hari ini Ibu Elmi ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Dan suatu harapan Ibu, semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik Ibu. Baik Ibu Elmi, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bu Andi Dewi, bagaimana tadi proses coachingnya? Pelaksanaan coaching pagi yang saya lakukan Ibu, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik Ibu. Alhamdulillah. Ya. Ibu setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ya, ada sedikit pertanyaan untuk Ibu yang akan saya tanyakan. Langsung saja ya Bu. Ya, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari coaching yang sudah saya lakukan Ibu, ketercapaian dari coaching saya itu sendiri, saya merasa bahwa coaching yang saya lakukan kali ini itu sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Saya sudah mendapatkan tujuan dari coaching itu, kemudian saya mengidentifikasi masalah bersama dengan coach saya. Selain itu, coach saya juga sudah memiliki rencana aksi atau langkah yang akan dilakukan selanjutnya, dan juga dia sudah ingin bertanggung jawab dari permasalahannya. Selain itu, coaching yang saya lakukan tadi juga Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Iya, baik Bu, berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coachingnya ya sesuai dengan alur tirta. Dan sesuai dengan pengamatan saya dari coaching yang Ibu tadi lakukan, ya, saya memperhatikan ya Ibu lakukan memang sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tadi saya memperhatikannya itu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan juga mengerahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, sehingga coach mampu menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai rencana aksinya. Nah, Ibu juga telah memberikan penguatan dari rencana aksi yang akan dilakukan, sehingga coach mampu bertanggung jawab ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ya, selain itu juga Bu, juga memperhatikan pada coaching yang Ibu lakukan sudah fokus ya, mendengarkan coaching, kemudian Ibu sudah memberikan waktu yang luang kepada coaching, dan tadi juga saya memperhatikan Ibu mendengarkan aktif. Jadi sangat luar biasa Ibu proses coachingnya hari ini. Jadi masih ada satu lagi Bu pertanyaan, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi setelah melakukan coaching hari ini? Baik Ibu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya Ibu, selain coaching saya itu di coaching-coaching berikutnya saya berharap terus bertahan dengan alur tirta. Kemudian saya bisa membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Selain itu juga saya bisa lebih responsif Ibu dalam coaching yang akan saya lakukan nantinya. Selain itu saya juga ingin menjadi pendengar yang baik Bu kepada coach saya, seperti itu. Iya.
baik Bu, mungkin ya, saya akan akhiri percakapan kita hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Andi Dewi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Ibu Andi Sri, alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Andi? Alhamdulillah sehat juga Bu. Senang bertemu dengan Ibu Andi Dewi di pertemuan hari ini. Ya, mungkin percakapan kita singkat saja ya Bu. Ya, mungkin menghabiskan waktu 15 sampai 20 menit. Ya. Baik Ibu, kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan hari ini? Baik Ibu, begini Ibu, saya ingin membicarakan keadaan saya sendiri nih Ibu. Saya ini terlibat aktif dalam pembiasaan baik di sekolah saya. Misalnya saja itu menjemput murid saya di waktu pagi. Terkadang saya masih terlewatkan Bu pembiasaan itu. Seperti itu ya Bu Andi. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, besar harapan saya bisa terlibat aktif dalam kebiasaan baik itu. Kemudian saya bisa menjemput murid saya di waktu pagi di gerbang sekolah, seperti itu Bu, sehingga saya ini mampu menjadi panutan atau mampu menjadi teladan bagi murid saya nantinya Ibu. Baik Bu, nah kira-kira kalau kita levelkan dari 0 sampai 10, sejauh mana kondisi Ibu Andi ini sekarang? Saat ini Ibu, mungkin saya ada di kondisi, kalau kita levelkan itu mungkin saya ada di kondisi 5 Bu. Kenapa? Karena saya merasa Ibu bahwa terkadang saya itu juga bisa Bu untuk tepat waktu, tapi dalam sepekan itu mungkin hanya 2 kali Ibu. Selebihnya itu saya terbiasa dengan keterlambatan Ibu, dan paling parahnya itu Ibu, biasanya saya datang di bel jam pertama itu sudah dimulai Ibu. Begitu. Nah, kira-kira Ibu, kalau kita levelkan lagi dari 0 sampai 10, berapa ininya Ibu untuk berperan aktif dalam pembiasaan baik menjemput siswa di gerbang sekolahnya Ibu? Nah, kalau kita levelkan kembali ya Ibu ya, dari 0 sampai 10, sangat besar harapan saya Ibu, saya bisa mencapai di angka 10 Ibu, karena saya ingin Ibu, ya saya itu menjadi teladan atau mampu menuntun murid saya, atau saya ingin menjadi contoh lah yang baik kepada murid saya dalam menghargai waktu Bu, sehingga ketika saya berada di gerbang sekolah di waktu pagi untuk menjemput siswa saya, itu menjadi sebuah contoh yang baik untuk murid saya. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan Ibu sehingga Ibu terkadang masih terlambat datang ke sekolah? Seperti ini Bu Andi Sri. Saya kan tinggal jauh nih Bu dari sekolah saya. Nah, saya itu menempuh jarak 55 km Ibu. Nah, dalam perjalanan ini saya itu harus menghabiskan waktu hampir sejam, kadang lebih Bu. Nah, kalau kondisinya sedang hujan Ibu, itu sudah jadi tantangan terbesar bagi saya, karena untuk menembus itu saya terkadang agak lambat Bu kalau berkendara. Jauh juga jaraknya ya Bu? Iya Bu. Kira-kira menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu berperan aktif menjemput murid Ibu di gerbang sekolah di waktu pagi? Seperti ini Bu, saya memikirkan mungkin saya harus bisa memanajemen waktu saya itu dengan baik Ibu. Artinya saya bisa memporsikan waktu-waktu saya. Selain itu Ibu, saya juga ingin melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah saya untuk sekedar sharing atau berkonsultasi Ibu, bagaimana saya bisa terlibat aktif Ibu, seperti itu. Benar juga Bu, menurut Ibu untuk manajemen waktu Ibu ingin seperti apa? Atau misalnya kepala sekolah menyetujui memberikan jadwal piket, Ibu maunya seperti apa? Seperti ini Bu, mungkin kalau di manajemen waktu ya Bu, mungkin seharusnya saya harus berangkat lebih pagi Bu, lebih awal lah. Tapi itu jadi tantangan terbesar juga bagi saya Bu, mengingat bahwa jarak yang jauh ini yang saya lintasi itu saya masih melintasi beberapa perkebunan Ibu, jadi agak rawan. Kemudian betul Ibu,
saya ingin berkomunikasi kepada kepala sekolah saya ingin meminta misalnya saya ingin meminta jadwal piket Ibu. Artinya dari jadwal piket ini bisalah kepala sekolah itu membagi jadwal piket dari guru-guru sehingga kita memiliki acuan Ibu untuk cepat datang ke sekolah. Selain itu dari jadwal piket ini juga tidak menjadi beban kepada saya, yang artinya mungkin kepala sekolah bisa merencanakan kepada saya atau kepada rekan-rekan sejawat saya, misalnya itu saya memiliki 4 kali misalnya jadwal piket dalam sepekan, artinya dalam sepekan itu tidak kosong Ibu. Pemikiran yang baik Bu. Nah, menurut Ibu Andi, di antara yang Ibu sampaikan ini, mana menurut Ibu yang yakini paling tepat sehingga Ibu juga bisa menjemput murid Ibu di gerbang sekolah di waktu pagi? Menurut saya Ibu, mungkin yang langkah yang paling tepat ya Ibu, saya ingin mengkomunikasikan kepada kepala sekolah tentang jadwal piket yang baik sehingga saya juga bisa terlibat aktif dalam pembiasaan baik ini dalam menjemput murid saya di gerbang sekolah di waktu pagi, sehingga ini juga menjadi acuan lah atau motivasi kepada murid saya dalam menghargai waktu ini. Ya baik Bu, kira-kira menurut Ibu Andi, kapan Ibu bisa komunikasikan atau bicarakan dengan kepala sekolah tentang pembagian jadwal piket ini? Mungkin Ibu setelah kita lakukan coaching hari ini Ibu, mungkin besok ya Bu ya, saya bisa menjumpai atau menemui kepala sekolah saya di ruangannya Ibu. Iya, betul Ibu, harus segera dikomunikasikan. Mungkin singkat saja Ibu, karena kita memiliki keterbatasan waktu. Ya, kira-kira apa yang Ibu Andi Dewi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan hari ini Ibu, saya mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan pada diri saya sendiri. Kemudian saya juga merasa senang Ibu bisa mendengarkan saya, mendengarkan segala bentuk apa yang saya rasakan hari ini Ibu, apa yang ingin saya ungkapkan seperti itu. Ya baik Bu, saya sangat antusias mendengar cerita Ibu hari ini. Ya, dan saya juga penasaran dengan kelanjutan dari cerita Ibu setelah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah nanti Ibu. Jadi setelah percakapan kita hari ini, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Saya merasa begitu senang, kemudian bertemu dengan Ibu Andi Sri di waktu ini. Kemudian selain itu saya juga lebih merasa rileks Ibu ya, dari permasalahan yang saya hadapi. Saya mendapatkan solusi-solusi saya sendiri dari apa permasalahan yang saya hadapi dengan diri saya sendiri saat ini Ibu. Iya, baik Bu, saya doakan semoga rencana Ibu lancar ya. Iya, jadi sekarang karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk Andi Dewi, jadi kita tutup percakapan hari ini. Iya Bu, terima kasih atas Iya, waktunya, Bu. terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Andi Sri. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Senang sekali bertemu dengan Ibu Sri hari ini. Suatu kesyukuran Ibu ya, karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali Ibu. Kemarin sebelumnya Ibu mengatakan kepada saya ada yang Ibu ingin bicarakan dengan saya. Kira-kira hal apa itu Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya Bu, begini, ada salah satu siswa saya, apabila saya masuk mengajar, ya, dia itu kurang semangat belajar matematika, bahkan tugas-tugasnya pun jarang untuk dikerjakan. Oh seperti itu Bu ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Harapan Ibu apa? Iya, yang saya mau itu Bu, siswa saya itu setiap saya masuk mengajar, ya, dia aktif, antusias kayak teman-temannya yang lain. Itu yang saya mau Bu. Oke. Nah kalau kita levelkan Ibu ya dari 0 sampai 10, sejauh mana kondisi siswa Ibu sekarang? Kalau kita levelkan itu Bu, dari nilai 1 sampai 10, kondisi siswa saya itu berada di angka 5 Bu. Ya, karena setiap saya masuk itu dia tuh kadang kurang semangat, tetapi biasa juga sih semangat Bu.
Oke, berarti antara semangat dengan tidak semangat Ibu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira Ibu kalau dilevelkan lagi Ibu 0 sampai 10, seberapa inginnya Ibu untuk bisa berperan aktif dalam kebiasaan dalam kegiatan ini, Bu? Kalau kita levelkan lagi itu Bu, yang saya inginkan itu saya berharap di nilai 10 Bu. Kenapa? Ya, karena yang saya inginkan itu siswa saya tersebut itu dapat lebih aktif lagi dalam menerima pembelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan, menerima hak sesuai dengan teman-teman yang lain. Oke Bu, setelah saya mendengarkan tadi bahwa di permasalahan di kelas Ibu, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa Ibu ini menjadi tidak senang begitu Ibu mengikuti pelajaran matematika Ibu? Oh iya Bu, setelah saya panggil itu Bu, ya saya tanyakan langsung, ternyata anak ini dia tidak suka belajar matematika karena itu katanya banyak rumus-rumus yang harus diketahui. Oke. Iya Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui nih Bu bahwa anak ini tidak suka belajar matematika, kemudian yang saya tanyakan langkah Ibu selanjutnya apa untuk bisa merangsang minat dan kesenangan anak ini mengikuti pelajaran yang Ibu berikan? Ya. Langkah-langkah saya yang harus saya lakukan itu Bu, yang pertama saya akan menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu. Ya, kemudian yang kedua saya akan sering memperbanyak memberikan briefing Bu di sela-sela pembelajaran. Ya, kemudian yang ketiga memberikan media pembelajaran yang menarik Bu agar anak tersebut antusias. Oh, sangat luar biasa sekali Bu langkah-langkah yang Ibu susun. Kemudian yang ingin saya tanyakan, dalam langkah-langkah ini apakah Ibu membutuhkan bantuan Bu? Atau semacam kayak dorongan lah dari siapa misalnya Ibu? Oh iya Bu, saya sangat membutuhkan dukungan atau bantuan dari kepala sekolah Bu, dari rekan sejawat. Bahkan hal ini juga saya akan informasikan kepada orang tua atau wali siswa itu tersebut Bu. Oh iya. Terus Ibu, komitmen Ibu bagaimana untuk menjaga supaya langkah-langkah dan rencana ini dapat tercipta Ibu? Ya, komitmen yang saya akan lakukan itu Bu, saya akan konsisten untuk terus belajar, berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat Bu. Ya, kemudian selalu mengupdate informasi-informasi yang terbaru dari rekan sejawat atau yang lainnya Bu. Kemudian ya, saya akan memperbanyak briefing Bu di sela-sela pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu yang sangat penting juga Bu, sering memberikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa saya. Ya Bu, saya kira langkah-langkah Ibu yang Ibu susun ini sudah sangat bagus sekali Ibu. Saya sangat berharap dan sangat penasaran Bu, bagaimana nanti hasil dari langkah-langkah perencanaan Ibu ini. Semoga nantinya apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu susun dapat terlaksana dengan baik Ibu. Saya ingin tanyakan untuk yang terakhir Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya Ibu? Iya, alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang lega, ya senang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Oke Bu, jadi saya sebagai orang yang meng-coach Ibu bukan memberikan solusi, tapi kita berbicara untuk mendapatkan ide-ide Ibu ya, bagaimana ide Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana ini Ibu. Demikian barangkali Ibu waktu yang untuk kita untuk membicarakan ini. Saya berdoakan semoga Ibu senantiasa bisa memiliki sehat selalu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Ibu di kelas. Terima kasih banyak Bu atas waktu Ibu. Sama-sama Ibu.